Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Andi Syahrani Amri dengan NIM D1A1211002 kelas A Agribisnis. Di sini saya akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan materi RPS kelas 9. Yang pertama, pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Sejarah konsep ideologi. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. Destutt de Trege pada penghujung abad ke-18, Trege menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Perancis. Namun, Napoleon mengancam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Georges Lerner menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal yang mencerminkan sikap pemikiran modern yang baru atau kritis. Nicole Machiavelli pada tahun 1460-1520 merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktis politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik. Meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali, ada 3 aspek dalam ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada pembebasan konsepsi keagamaan. Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi bagi Marx tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita dan juga tidak sebagai hasil dari realita secara objektif atau gelap yang menipu kesadaran pasif. Marx mengendalikan bahwa kesadaran tidak menentukan realitas, tetapi realitas material lah yang menentukan kesadaran. Realitas material itu adalah cara-cara produksi barang dalam kegiatan kerja. Ideologi timbul dari cara kerja material yang terbatas. Hal ini memunculkan hubungan yang saling bertentangan dengan berbagai akibatnya. Marx mengajarkan bahwa tesis dari dialektika materialis yang dikembangkannya adalah masyarakat agraris yang di dalamnya kaum feodal pemilik tanah sebagai kelas penguasa dan petani penggarap sebagai kelas yang tertindas. Antitesisnya adalah masyarakat kapitalis. Di dalamnya modal dikuasai oleh kaum borjuis penguasa, sedangkan pekerja atau proletar adalah kelas yang tertindas. Sintesisnya adalah di dalam masyarakat komunis tidak ada lagi kelas penguasa dan yang dikuasai. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, struktur kognitif. Struktur kognitif keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir dari materi ini yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling berhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Petaja mengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang terakhir, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Itulah tadi pembahasan dari materi RPS ke-9 yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian dan terima kasih.